De eerste 35 minuten heel sterk vanuit onze kant. Ik denk dat ze niks te zeggen hebben gehad. Het tweede was een stuk slordiger. Ik denk dat we veel op en neer. Nah oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Nah di sini saya akan fokus ya mengenai updatean pemain keturunan dua sosok, yakni Mads Hilgers dan juga Kevin Dijk. Ini sepertinya akan sangat seru untuk dibahas. Dan kali ini kalian bisa lihat background saya sedikit berbeda ya, karena saya ada di outdoor ya. Ini di pantai di salah satu daerah. Ya, ini saya akan membahas jadi lebih fresh ya. Kalian nanti bisa lihat dengan seksama. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kalau kalian sudah melihat ya bahwa pengumuman dari Federasi Belanda atau KNVB kemarin, itu memang sosok Mads Hilgers dan juga Kevin Dijk itu tidak ada. Tetapi untuk pemain yang sudah menjadi incaran kita, yakni Ian Maatsen, itu sepertinya akan sulit untuk membela timnas Indonesia. Karena memang dirinya sudah dipanggil, dan ini akan menjadi pemanggilan pertama bagi dirinya. Apalagi saat ini memang Ian Maatsen dibutuhkan sekali bersama Federasi Belanda dan juga Borussia Dortmund. Jadi untuk Ian Maatsen kita lupakan. Nah, saya ingin melihat ya beberapa momen di mana sosok Mads Hilgers ya kemarin pernah ya dalam hal ini dipanggil oleh timnas Belanda U21. Asal kalian tahu teman-teman ya, sebenarnya Mads Hilgers ini untuk dilepas ke timnas Indonesia itu sedikit rumit. Alasannya jelas, karena memang sosok Mads Hilgers ini masih ada keterkaitan erat dengan Federasi Belanda. Nah, poin yang ingin saya sampaikan pertama, ketika sosok Mads Hilgers kemarin dia sempat membela timnas U21 Belanda, itu ternyata ada ya negosiasi dari federasi di sana, sehingga memang pemanggilan di Federasi Belanda itu membutuhkan proses yang sangat panjang sehingga dirinya bisa debut di bulan April 2022 kemarin. Dan setelah 2023 hingga 2024 awal ini, sosok Mads Hilgers tidak lagi dipanggil oleh timnas Belanda. Apa yang sudah menjadi kesepakatan antara Mads Hilgers ini sepertinya sudah tidak bisa lagi ada jalan tengah, sehingga ya Mads Hilgers pun memutuskan ya untuk unfollow semua federasi timnas Belanda, sehingga atas dasar beberapa negosiasi yang gagal dan kekecewaan Mads Hilgers, peluang timnas Indonesia untuk mendapatkan dirinya ini semakin terbuka lebar. Ini lagi-lagi ya, ini menjadi sebuah keberkahan lah bagi timnas Indonesia, karena untuk Mads Hilgers menurut saya kita hanya tinggal menunggu saja, hanya tinggal menunggu waktu saja. Ditambah lagi Kevin Dijk juga sama, peluangnya ketika tidak dipanggil Euro ini, ditambah lagi untuk event-event selanjutnya seperti ini juga akan sulit. Dirinya saya sangat yakin akan sebentar lagi membela timnas Indonesia. Oke, ini adalah gambaran umumnya ya, yang menurut saya menjadi hal yang sangat bagus dan semakin kuat bagaimana mereka membela timnas Indonesia. Itu adalah kerjasama antara KNVB dan juga Erick Thohir sudah terjalin kemarin. Kalau kalian tahu ya beberapa info terbaru mengenai kerjasama Federasi Belanda dan juga Indonesia, itu sudah terjalin kemarin lebih kuat. Salah satu yang luar biasanya ya, ini mulai tahun besok ya 2025, timnas Belanda baik putra, putri ataupun di timnas junior itu akan setiap tahun ke Indonesia. Nah, tujuannya ini adalah bagaimana bisa menggelar sebuah uji coba persahabatan. Nah, ini membuktikan bahwa bisa saja ya antara Federasi KNVB dan juga Indonesia ya melalui PSSI ini bisa menegosiasi kedua pemain ini. Jadi alasannya jelas ya teman-teman, bagaimana mereka bisa atau cepat membela timnas Indonesia, karena semua sekarang sudah mendukung. Kalau kemarin Federasi Belanda sempat menarik ulur ya proses dari Mads Hilgers, mungkin sepertinya saat ini sudah tidak lagi. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya peluang timnas Indonesia akan terbuka lebar untuk menambah pemain keturunan. Saat ini kualifikasi Piala Dunia sudah berjalan, Indonesia
saat ini sudah ya mampu untuk mendapatkan materi pemain yang terbaik. Ditambah lagi ya bagaimana ada beberapa proses seperti Kelvin Verndong, kemudian juga Jens Raven ya, ada juga beberapa pemain lainnya yang memang sudah menjadi bagian timnas Indonesia. Ini akan sesegera mungkin. Nah, oke. Kemudian banyak juga yang bertanya kepada saya kemarin ya, Bang, bagaimana dengan skuad timnas Indonesia saat ini kalau memang ketambahan sosok Mas Hilger dan juga Kevin Dick? Kalau kita sudah tahu ya bahwa mereka ini sebenarnya sudah menjadi target PSSI dari lama. Nah, kemudian kalau dilihat saat ini ya, kebutuhan timnas Indonesia untuk di lini belakang itu memang sangat menumpuk. Bahkan kemarin sudah saya bahas mengenai sosok Elkan Bagot yang memang tidak dipanggil oleh timnas. Ini membuktikan bahwa sebenarnya ada beberapa kompetisi di sana, dan kompetisi itu sangatlah bagus ya. Itu membuktikan bahwa sebenarnya timnas Indonesia sangat membutuhkan pemain-pemain di lini belakang. Ya semakin bagus kalau menurut saya, walaupun di situ sudah menumpuk beberapa pemain, adanya Verndong, kemudian juga ada Jay Ijaz, ya Nathan Cho, Justin Hapner, Jordi Amat. Ya menurut saya itu tidak masalah. Memang notabene seperti Kevin Dix dan juga Mas Hilger ini posisinya itu sebagai back. Tapi kita harus percaya dengan Sintayong. Apa yang sudah dilakukan Sintayong bersama timnas Indonesia itu bisa membentuk pemain yang awalnya hanya satu posisi menjadi multi posisi. Seperti sosok Nathan Cho ya. Memang awalnya hanya menjadi back kiri, kemudian ketika di timnas Indonesia dia mampu untuk membuktikan posisinya sebagai back tengah ataupun di gelandang bertahan. Nah, begitupun juga dengan Justin Hapner. Nah, yang istimewanya dari sosok kedua pemain ini, yakni Mes dan juga Kevin, terkhusus untuk Kevin Dix terlebih dahulu ya. Di FC Copenhagen, dirinya selalu bermain sebagai wing ya. Bisa juga ditempatkan sebagai back tengah, tetapi dia selalu menjadi wing, padahal posisinya aslinya itu adalah sebagai back kanan. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia ya ketika diperkuat oleh beberapa pemain tersebut, ini saat ini sedang sangat luar biasa jika memang taktik Sintayong nanti itu menggunakan beberapa pola 3-4-3 ataupun 4-2-3-1. Nah, itu hal yang sangat luar biasanya. Kemudian selanjutnya, tentu kalau ya mereka berdua ini cepat bergabung, tentu apa yang sudah menjadi kesempatan kita untuk bisa bersaing di level Asia ini semakin lebar. Ditambah lagi di ronde ketiga ya, di ronde ketiga ini, kemudian di selanjutnya nanti di ronde keempat ya, kalau kita bisa lolos, tentu untuk peluang kita melaju ke Piala Dunia ya, untuk tembus ya di ronde keempat nanti ya, dengan adanya pemain-pemain tersebut itu makin terbuka lebar untuk tembus di Piala Dunia 2026. Nah, kemudian selanjutnya ya, Pak Erick Thohir juga sudah mengatakan kepada kita semua ya bahwa sebenarnya antara pemain keturunan dan juga pemain lokal dia sudah mengusahakan untuk balance, dalam artian semua itu dia seimbangkan. Dan ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus, apalagi prospek timnas Indonesia itu hingga 2027 ya, untuk bagaimana grassroots yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dan juga Sintayong. Jadi dari sini saja kita sudah melihat sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh beberapa pengurus PSSI untuk mendatangkan pemain tersebut itu sangat diapresiasi dan patut kita apresiasi. Bukan hanya itu, ini yang menjadi kabar gembira sekalian ya saya sampaikan kepada teman-teman untuk tim U20 saja ya. Saat ini apa yang sudah menjadi planning Sintayong ketika awal mula Rafael Struijk, Justin Hapner, kemudian juga Ivar Yener, Jiko Ramaisore, dan juga beberapa pemain lainnya ya yang sudah menjadi bagian timnas Indonesia. Ini dilanjutkan oleh Coach Indra Safri. Terbukti saat ini 9 pemain, teman-teman. 9 pemain itu resmi ya akan berlaga membela timnas Indonesia di Toulon Cup di Prancis. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya saat ini timnas Indonesia sudah tidak main-main. Nah, semoga saja dengan updatean terbaru dari sosok Mas Hilger, kemudian Kevin Dix ya, dan juga beberapa pemain lainnya, ini diharapkan nantinya bisa mengangkat level timnas untuk level Asia maupun internasional termasuk dunia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Mas Hilger dan juga Kevin Dix? Apakah kalian yakin dalam waktu dekat ini dirinya akan bersalaman dengan PSSI? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.